Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada ini. Engki, Tat. Engki, tajuk. Jadi ada seorang santriwati yang mendatangi seorang ustadz yang ada di asrama untuk belajar. Beberapa tokoh agama di Madura sudah angkat bicara dan bahkan mengecam film tersebut, teman-teman. Ini saya kutip dari berita Madura Post ya. Menurut Ustadz Hasan, video tersebut telah mencoreng nama baik para guru tugas yang mengemban amanat di pondok pesantren. Di media berita lainnya juga sudah ditulis, teman-teman. Ketua FKPP itu kepanjangannya Forum Komunikasi Pondok Pesantren ya. Ketua FKPP Pamekasan Kiai Haji Taufikur Rahman mengaku prihatin dan menyayangkan beredarnya short movie tersebut. Menurut dia, isi film itu sangat mencederai pondok pesantren yang melahirkan guru tugas untuk disebar di berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah film yang sedang menuai kontroversi di sosial media, teman-teman. Film ini menceritakan tentang seorang ustadz yang ditugaskan untuk mengajar di sebuah pondok pesantren. Namun karena ustadznya tidak bisa menahan hawa nafsunya, sehingga mengajak ataupun memaksa salah satu santriwatinya untuk melakukan hubungan intim di sebuah ruangan. Video tersebut ditayangkan di sebuah channel YouTube yang bernama Akeloy Production dan videonya berbahasa Madura, teman-teman. Entah mungkin syutingnya juga di Madura. Namun video itu tentu tidak menggambarkan 100% tentang orang Madura, tidak mewakili 100% orang Madura, teman-teman. Walaupun katanya itu kisahnya kisah nyata kalau kita baca di deskripsinya. Tetapi tetap saja ya, yang namanya film ya tetap saja sebuah film yang di dalamnya ada bumbu-bumbu skenario, ada yang ditambah maupun ada yang dikurangi. Dan sangat tidak bijak sekali ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan di sebuah daerah lalu kita mengeneralisir semua orang yang ada di daerah itu salah seperti itu. Ya nggak bisa, teman-teman. Terlebih lagi orang Madura itu sepengalaman saya, sepenglihatan saya yang saya tahu selama saya tinggal di Jawa Timur dan saya lihat secara langsung orang-orang Madura itu sopan, agamanya baik. Bahkan teman-teman bisa perhatikan ya kalau ke Madura. Di Madura itu jarang sekali ada orang yang tidak memondokkan anaknya. Edukasi pertama yang ditanamkan oleh orang-orang Madura terhadap anaknya yaitu ilmu agama. Makanya saya bilang tadi film ini tidak bisa kita katakan menggambarkan 100% ya bahwa beginilah orang Madura ya, tidak bisa, teman-teman ya. Coba kita simak dulu filmnya karena katanya yang menjadikan film ini kontroversi adalah tayangannya yang terlalu vulgar ya. Coba kita lihat dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada ini. Engki, Tat. Engki, tajuk. Jadi ada seorang santriwati yang mendatangi seorang ustadz yang ada di asrama untuk belajar. Nah, dari skenarionya aja kita lihat kan janggal gitu ya. Bagaimana mungkin ada seorang santri perempuan mendatangi ustadz di sebuah ruangan atau sebuah asrama untuk belajar berdua. Nah, itu kan saya bilang tadi yang namanya film walaupun kisah nyata tetap saja ada skenario-skenario tambahan, teman-teman ya. Nak macam ini. Selalu ini orang yang ngajak sampai orang. Ini Engki, Ustadz. kita ajar ke dalam bayin. Anu apa ajar ke dalam, Ustadz? Keng badan kalau nyaman apa ya alasan cek jelas apa. Ini kita Jadi santrinya diajak masuk ke dalam karena katanya ustadznya di luar dingin. Ini kan namanya juga film ya. Ya, itu ngambil minyak angin itu ya.
Jadi ceritanya seorang ustadz ini badannya masuk angin terus minta kerokin ke santri yang perempuan. Tolong deh lah lagi dulu aku. Empon tak napa ini, tore ngereng kerok-kerokan gitu. Ini rahasia ini. Thank you, Dad. Nanti kita kelasnya masuk angin. Setahu saya itu di pondok pesantren, jangankan bisa bersentuhan seperti ini teman-teman ya. Berada di dalam satu ruangan berdua aja di lingkungan pondok pesantren itu susah. Itu nggak bisa bahkan teman-teman, karena ya benar-benar dijaga. Jadi kalau ada film yang menceritakan bahwa suasana pondok pesantren itu bisa bertemu antara laki-laki dan perempuan di satu ruangan yang tidak terlihat banyak orang, saya rasa itu nggak tepat untuk disematkan kepada pondok pesantren ya. Karena biasanya tuh pondok pesantren antara santriwati dengan santriawan itu beda jauh teman-teman. Bahkan ustadz yang mau mengajar kepada santriwati itu pun juga tidak bisa berdua-duaan di dalam suatu ruangan gitu. Pelak sampai ini. Thank you, Dad. Tora ini kedun sampian karo sekali sering juga. Ampun Ustad, kula lo masuk angin. Empon tore. Saya kurang ajar sampai Ustad. Mika sampai ini. Ampun, Pak. Oke, itu tadi videonya teman-teman. Jadi memang apa yang ditayangkan terlalu vulgar sehingga tidak tepat kita katakan bahwa film itu menunjukkan suasana pondok pesantren. Teman-teman bisa cari pesantren mana yang ada memperbolehkan ustadznya mengajar santriwati berdua-duaan di dalam kamar. Nggak ada yang seperti itu teman-teman. Saya madrasah aliyahnya di lingkungan pondok pesantren. Jadi yang pernah mondok itu pasti paham teman-teman. Lingkungan pesantren itu sangat menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ketika ustadz mau mengajar kepada santriwatinya itu tidak berdua-duaan di kamar seperti apa yang ditayangkan dalam video itu. Film tersebut bisa membuat buruk citra pesantren, seolah-olah di pesantren sebebas itu bisa bertemu antara laki-laki dan perempuan di dalam suatu asrama dengan alasan belajar. Saya mengakui dan tidak menutup mata bahwa pesan moral yang mau disampaikan dalam video itu baik. Pesan moralnya kan mengajak orang untuk berhati-hati terhadap hawa nafsu antara ustadz dengan santriwatinya, teman-teman. Itu kan pesan moralnya, tapi yang ditampilkan terlalu vulgar, tidak pantas disematkan kepada lingkungan pondok pesantren. Sehingga yang menonjol itu bukan pesan moralnya, bukan edukasinya, melainkan tayangan-tayangan yang bernuansa porno itu. Ya, nggak tahu juga kalau misalnya memang itu sengaja ditonjolkan buat marketing, kan kita nggak tahu juga teman-teman. Beberapa tokoh agama di Madura sudah angkat bicara dan bahkan mengecam film tersebut teman-teman. Ini saya kutip dari berita Madura Post ya. Ada berita dengan judul kreator Akeloy Production dianggap melecehkan guru tugas dan pesantren. Ya, teman-teman yang nggak tahu guru tugas ini apaan, guru tugas itu adalah seorang santri yang ditugaskan di sebuah pesantren untuk mengajar, disebutnya guru tugas gitu ya. Menurut Ustadz Hasan, video tersebut telah mencoreng nama baik para guru tugas yang mengemban amanat di pondok pesantren. Kami dan para guru tugas sangat merasa terhina dengan video tersebut. Apalagi ada adegan vulgar dalam video tersebut yang membuat kredibilitas para ustadz tugas menjadi rusak, kata Ustadz Hasan. Di media berita lainnya juga sudah ditulis teman-teman dengan judul berita seperti ini. FKPP Pamekasan soroti short movie Guru Tugas 2, Akeloy Production sebut cerita belum selesai. Jadi Akeloy Production membela diri dengan menyebutkan ceritanya belum selesai. Ini beritanya dari Radar Madura ID ya.
Coba kita simak beritanya. Ketua FKPP itu kepanjangannya Forum Komunikasi Pondok Pesantren ya. Ketua FKPP Pamekasan Kiai Haji Taufikur Rahman mengaku prihatin dan menyayangkan beredarnya short movie tersebut. Menurut dia, isi film itu sangat mencederai pondok pesantren yang melahirkan guru tugas untuk disebar di berbagai daerah. Jadi hal ini sudah ditanggapi oleh para pemuka agama di Madura, teman-teman. Bahkan kabarnya para pemuka agama di Madura minta video itu dihapus. Kalau tidak dihapus, nanti akan menempuh jalur hukum. Di tengah-tengah banyak berita miring tentang pondok pesantren, malah muncul film seperti itu. Tentu hal ini malah semakin membuat buruk citra pondok pesantren. Orang-orang malah jadi takut untuk belajar ke pesantren, teman-teman. Mungkin memang maksud pembuat video itu mengajak kita untuk berhati-hati ya, menjaga hawa nafsu. Tapi sayangnya yang ditampilkan karena terlalu vulgar, sehingga yang tersampaikan ke masyarakat tuh bukan edukasinya, melainkan malah jadi pornografi yang dipertontonkan. Dan saya yang bukan orang Madura paham banget bahwa itu tidak mencerminkan sebagai orang Madura, teman-teman. Tapi bagaimana menurut teman-teman, apalagi teman-teman yang tinggal di Madura? Silahkan pendapatnya di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.